got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memaparkan mengenai penentuan harga pelayanan publik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Yang keempat, kegunaan pembebanan dalam praktik. Yang kelima, penetapan harga pelayanan. Yang keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang ketujuh, kompleksitas strategi harga. Yang kedelapan, taksiran biaya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, langsung ke materi saja ya. Pelayanan publik yang dapat dijual. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat atau sharing for service. Pelayanan publik yang dapat dijual misal energi dan listrik, jasa pos, transportasi umum, jalan tol, penyediaan air bersih, dan sebagai berikut. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengonsumsi tidak dapat menikmatinya. Misalnya makanan dan listrik. Sedangkan barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Misalnya jasa kepolisian, pertahanan nasional, dan sebagai berikut. Namun terdapat istilah merit good yang merujuk pada campuran barang publik dengan barang privat, misalnya pendidikan, transportasi publik, dan sebagai berikut. Dalam penyediaan pelayanan publik yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, siapa yang lebih berkompeten untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut. Yang ketiga, dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan pada sektor swasta dan sektor ketiga. Yang keempat, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun dapat ditangani oleh swasta. B. Efisiensi ekonomi. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Mereka yang memanfaatkan pelayanan publik lebih banyak akan membayar lebih banyak pula. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap orang dihadapkan pada masalah pilihan karena adanya kelangkaan sumber daya. Jika diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros. C. Prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan pada dasarnya menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis. Selanjutnya, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Selain itu, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah permintaan publik atau
atau suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Meski begitu, terdapat penentangan terkait pembebanan tarif bahwa masyarakat miskin tidak sanggup membayar, mengharuskan pemerintah memiliki sistem pencatatan dan pengukuran administrasi yang andal, serta adanya eksternalitas merit good dan persyaratan legal. Selanjutnya, prinsip dan praktik pembebanan. Prinsip dan praktik pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenakan tarif. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran. Meski demikian, dalam praktiknya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah sehingga kadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang kegunaan pembebanan dalam praktik. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pada umumnya, kita mengharap bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis, dalam artian dibiayai oleh pajak. Sementara itu, penyediaan barang privat, yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, dan transportasi umum, ditarik tarif sebesar harga pemulihan totalnya. Sedangkan untuk barang campuran, seperti pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, dan sanitasi, disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lainnya dari tarif. Selanjutnya kita membahas terkait penetapan harga pelayanan. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Akan tetapi, untuk menghitung biaya total terdapat beberapa kesulitan, karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga memperhitungkan biaya modal? Marginal cost pricing berarti tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan beberapa hal, di antaranya biaya operasi variabel, semi-variable overhead cost, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan, dan biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Materi selanjutnya adalah permasalahan marginal cost pricing. Dalam penggunaan marginal cost pricing, umumnya ditemui beberapa permasalahan. Yang pertama, sulitnya untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktiknya, terkadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Juga terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Dalam kasus penyediaan air, akan timbul suatu titik ketika marginal customer melakukan pabrik baru. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menanggung full cost sendirian. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Historic capital cost tidak mungkin dipulihkan. Demikian juga full operating cost. Ketika sumber daya terbatas, kegagalan untuk menutup biaya menimbulkan adanya penghematan yang dikorbankan dalam pemakaian alternatif sumber daya tersebut. Kerugian tersebut harus diukur dengan efisiensi yang dikorbankan yang berasal dari kenaikan harga di atas marginal cost. Yang keempat, ada konsep kewajaran. Konsep ini digunakan bagi mereka yang menerima manfaat yang membayar, serta semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam penyediaan layanan.
Yang kelima, eksternalitas konsumsi. Seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang terakhir, pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih, paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga yang mungkin digunakan. Kompleksitas strategi harga. 1. Two-part tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. 2. Peak load tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan high marginal cost. 3. Diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda, pelayanan yang diberikan kepada kelompok yang berpendapatan rendah dapat disubsidi silang dengan kelompok berpendapatan tinggi. Hal tersebut tergantung dari kemampuan mencegah orang menggunakan pelayanan yang dimaksudkan untuk orang miskin. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya merupakan usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan antara lain. 1. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan sebagainya. 2. Opportunity cost of capital. 3. Counting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. 4. Pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. 5. Cadangan inflasi. Kesimpulan, pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang private dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Dalam menentukan harga pelayanan publik juga dianut konsep different cost of different purpose, yaitu membedakan biaya untuk pelayanan yang berbeda. Marginal cost price menganut prinsip bahwa tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost price mengacu pada harga pasar yang paling efisien. Marginal cost price memperhatikan biaya operasi variabel, semi-variabel overhead cost, biaya penggantian atas aset modal, dan biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Namun, konsep marginal cost price juga menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, perlu ditemukan metode terbaik untuk menetapkan harga pelayanan publik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.